Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, supaya pembelajaran kita semakin berkah, bertambah berkah, ilmunya manfaat dunia akhirat, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai dengan membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, siap-siap lahir batinnya karena kita akan membahas sebuah materi yang akan mengguncang keimanan kalian. Ya, sebelumnya kita periksa dulu kehadiran. Setiap nama yang saya panggil, sebutkan nama satu provinsi di Indonesia. Ya. Nama provinsi, contoh seperti Lampung, Papua, dan lain-lain. Aprianda, sebutkan satu provinsi. Lampung. Ahmad Irwansah, Sulawesi apa? Iya, Selatan. Ahmad Junaidi, Papua. Andi Saputra, Sulawesi Utara. Zaki, oh tidak hadir ya. Kemudian Julianti, Sulawesi Barat. Oke. Kemudian Miftahul Fauzi, Jawa Barat. Oke. Nazwa Fauziah, Jawa Tengah. Nur Sifa, Jawa Timur. Pipin Permana, Lampung Selatan. Itu bukan provinsi tapi kabupaten. Yang lain sebelahnya Lampung apa? Ya, Tangerang. Kemudian Pusparita, iya, Nusa Tenggara Timur. Rafa Nurhuda, provinsi Riau. Ya, betul, Riau provinsi. Rafka Aceh. Randy Setiawan, Palembang. Iya. Kalau provinsinya apa, Randy, tahu nggak? Nama provinsinya Sumatera Selatan. Iya. Resti Yudianti, apa? Kalimantan. Restu Maulvi, Hafiz. Ya. Sumatera Utara. Rindi. Hah? Apa? Jambi. Iya, boleh Jambi. Rizka Dwi. Lanjut, nggak hadir ya. Rizky Alfi. Ayo, Rizky Alif, mohon maaf. Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Sahnuna. Hah? Oh ya, Cecil Citra, NTB, betul. Sahnuna. Apa? Iya. Kemudian Siska Amelia, Kalimantan Tengah. Taufik Akbar.
Kalimantan Utara, Tigor. Nggak ada Pulau Panggung. Apa? Lampung, iya boleh Lampung aja. Wulan Siti Patona, Medan, Sumatera Utara. Ilham Alpayat tidak hadir. Nah, absensi sudah kita rekap. Kenapa saya bertanya tentang provinsi? Di antara tadi yang kalian sebutkan, hari ini kita akan membahas satu provinsi. Siapa yang bisa menebak? Tadi ada satu siswa yang menyebutkan. Provinsi apa? Aceh, iya. Siapa yang menyebut Aceh? Ya, Aceh. Ada apa dengan Aceh? Ya, Aceh itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, kalau kita lihat, coba balik badan ya. Balik badan sini. Alhamdulillah di kelas ini ada peta terbesar. Kenapa itu? Ya, Aceh itu letaknya di sini ya. Dan pada zaman dulu Aceh itu merupakan bagian daripada kerajaan kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu kerajaan apa? Siapa yang tahu? Ya, betul. Samudra Pasai, kurang tepat Mataram di sini. Oke. Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan yang kuat dikarenakan letak geografisnya yang strategis. Nih, ini ada garis hitam ya, garis hitam. Kalau kita tarik ke sini ke atas sana itu ada Arab. Arab sebelah sana. Kalau naik haji, kalian punya rezeki naik haji ke arah sana. Dan di sebelah sini ada Cina. Cina dan Arab itu bangsa besar, bangsa pedagang. Nah, kalau orang Arab mau ke Cina atau orang Cina mau ke Arab, mau tidak mau harus lewat sini, ya, harus lewat jalur ini. Dan ternyata kalau dari Cina sampai Arab langsung perjalanan capek, maka harus transit dulu. Berhentilah di kerajaan dulu Samudra Pasai. Nah, maka kalau ada kapal berhenti itu harus bayar. Belum lagi ekonominya berkembang. Nah, maka kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan yang maju karena letak geografisnya yang mendukung. Nah, itu sekilas tentang materi kita hari ini. Oke, selanjutnya saya mohon ini kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, terdiri dari 3 kelompok laki-laki, 2 kelompok perempuan, ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Ya, silahkan membentuk kelompok supaya lebih enak untuk berdiskusinya. Saya akan membagikan sebuah data dan juga kertas hasil analisis data yang saya sediakan. Ini kelompok 1. Oke, di dalam lembaran yang saya bagikan itu yang pertama ada nanti hasil analisis data kalian berdasarkan artikel yang saya bagikan. Untuk kelompok 1 sudah jelas apa perintahnya. Silahkan analisis latar belakang kerajaan Samudra Pasai. Ya, jelaskan secara singkat aja berdasarkan hasil dari pengamatan dalam artikel tadi. Untuk kelompok 2 tugasnya yaitu analisis tentang letak geografisnya dan manfaatnya. Hasilnya apa hikmahnya untuk kalian. Kelompok 3 ini tugasnya mencari menyebutkan nama-nama ditulis, dan menurut kalian dari raja-raja yang 5 itu siapa yang paling best of the best menurut kalian? Ya, yang keempat ini itu kelompok 4 tugasnya menganalisis
faktor-faktor kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Dan terakhir, kelompok 5 tugasnya yaitu menganalisis faktor mundurnya kerajaan Samudra Pasai. Nah, itu nanti saya akan membantu kalian bagaimana untuk menganalisis data supaya kita memiliki pemikiran yang kritis dan mendalam serta bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dah. Yo, siap. Kelompok 1 tugasnya latar belakang kerajaan Samudra Pasai. Itu dibaca dulu ya, dibaca latar belakang. Poin 1 ini, apa sih yang menyebabkan kerajaan Samudra Pasai ini bisa terbentuk? Ada di sana. Silakan dibaca secara seksama, nanti dituangkan di tulisan di sini. Bagaimana asal mula terbentuknya kerajaan Samudra Pasai? Latar belakangnya apa? Oh, karena ada ini. Semuanya kalau jeli baca itu pasti ada jawabannya. Harus bisa menganalisis data. Silahkan dibaca secara baik dan benar. Nah, kemudian kelompok 2 juga sama ya. Kelompok 2 letak geografis. Kan tadi udah dijelaskan letak geografisnya di mana? Ada di sini letak geografisnya. Manfaatnya apa? Itu di gambar. Iya, itu gambarnya udah ada tuh, tinggal dicontreng. Nanti kamu jelaskan. Ini yang garis ini jalur lautnya kayak gitu. Nanti manfaatnya apa? Manfaatnya misalkan gini. Oh, berarti kalau manfaatnya Samudra Pasai itu menjadi maju karena apa? Dilalui banyak orang. Berarti buat kamu apa manfaatnya? Kalau dagang harus di mana? Nah, harus di tempat yang ramai. Nah, itu manfaatnya. Silakan diuraikan secara mandiri. Kemudian untuk kelompok 3, raja-rajanya itu ada di poin keberapa? Cari ada raja-raja. Sini. Raja. Sebutkan aja nama sama tahunnya aja. Nama tahunnya aja. Itu kan ada nanti penjelasannya raja ini begini. Kamu bandingkan di antara yang 5 ini siapa yang paling bijaksana, yang paling ini. Pertamanya kita tulis nama-namanya sama timnya. Sama tahunnya. Terus lagi. Ya. Ini yang paling misalnya Sultan Malik Aziz ini. Nah, itu yang terakhir, Sultan ini menurut kami dari kelima itu Sultan yang paling luar biasa adalah itu Panur Huda. Oke. Masa kejayaan Samudra Pasai ada di sini di artikelnya, silakan dibaca. Kenapa sih kerajaan ini bisa luar biasa? Ada di datanya. Ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari kerajaan Samudra Pasai nanti? Oh, karena begini kerajaan Samudra Pasai bisa sukses. Berarti saya juga kalau mau sukses harus begini. Gampang sekali. Nah, kemudian untuk yang kelompok 5 ini gampang, perintahnya penyebab kemunduran. Kerajaan Samudra Pasai itu maju tapi bangkrut. Kenapa bangkrutnya? Ada di sini ya, penyebab kebangkrutan. Terus bagi kamu nanti ya, apa manfaatnya? Manfaatnya begini. Jadi kalau hidup kita nggak mau bangkrut, jangan kayak ini. Hikmahnya silahkan dikerjakan. Cukup. Oke, setelah tadi kalian menganalisis dari artikel yang saya bagikan, tentu itu harus menghasilkan sebuah kesimpulan tentang profil kerajaan Samudra Pasai. Sekarang saya mohon untuk kelompok 1 mempresentasikan apa yang tadi telah dipelajari dan dianalisis. Silahkan dibacakan di sana aja di tempat duduknya. Dari proses ini lahirlah sebuah komunitas muslim yang kuat dan akhirnya membentuk pemerintahan Islam yang disebut Kerajaan Samudra Pasai. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Malik As-Saleh yang semula dikenal sebagai Meralu sebelum masuk Islam. Setelah memeluk Islam, ia mengganti namanya menjadi Malik As-Saleh dan mendirikan kerajaan sekitar tahun 1267 Masehi. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 1 bahwa kerajaan Samudra Pasai ini terbentuk karena banyaknya komunitas Islam di daerah sana.
Oke, untuk kelompok 2 silakan dibaca hasil dari analisisnya. Ya. Menurut pengamatan kelompok kami, kerajaan Samudra Pasai sangat diuntungkan dengan letak geografis yang menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga pertumbuhan ekonomi kerajaan ini stabil bahkan menunjukkan tren positif. Ya. Pelajaran bagi kita untuk meraih kesuksesan harus mampu mengambil posisi di tempat yang strategis. Ya. Jadi Samudra Pasai ini bisa maju dan sukses karena letaknya yang strategis. Nah, untuk kalian kalau ingin sukses harus mampu menempatkan posisi yang strategis sesuai dengan kemampuan. Jangan gini, kalian mampu dagang tapi malah bertani, gak cocok. Kalian mampunya bertani malah dagang, gak cocok. Harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kelompok 3 silakan dibaca hasil penelitiannya. Ya, analisisnya. Yuk baca semua. Sultan Malik As-Saleh Iya. 1267 sampai 1297 Masehi. Namanya aja. Terus. Sultan Malik Az-Zahir 1. 3. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir 2. Iya. Sultan Zainal Abidin dan Sultan Mansur. Iya. Menurut kelompok kami, raja terbaik Samudra Pasai adalah Sultan Malik Az-Zahir karena kepemimpinan dan kebijaksanaannya membawa kerajaan ke puncak kejayaan kerajaan. Ya. Kami harap pemimpin-pemimpin Indonesia baik hari ini maupun hari yang akan datang mampu meneladani Sultan Malik Az-Zahir. Ya. Yo, kelompok 4. Puncak kejayaan Samudra Pasai terjadi pada abad ke-14 Masehi. Ya. Pada masa ini, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan dunia Islam di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kapal-kapal dagang dari Gujarat, Arab, Persia, dan Cina datang sini berganti membawa rempah, emas, kain sutra, dan barang berharga lainnya. Oke. Dari kelompok 4, Samudra Pasai ini maju karena ekonominya yang luar biasa. Makanya kalau kita mau sukses, mau dihargai orang, harus kuat ekonominya ya. Jadi harus orang-orang yang kuat dari segi ekonomi. Kelompok 5, silakan dibaca hasilnya. Kerajaan Samudra Pasai menunjukkan tanda-tanda abad ke-15 Masehi. Ya. 1. Persaingan dagang dengan kerajaan lain. Ya. 2. Serangan dari luar. 3. Konflik keluarga. 4. Perpindahan ibu kota. Ya, terus? 4. Ya, kesimpulannya, kalau sesuatu itu yang tadinya bagus tapi akan hancur kalau sudah satu ada serangan dari luar, yang kedua ada apa lagi? Konflik keluarga ya internal, itu juga akan meruntuhkan sebuah kejayaan atau kesuksesan. Nah, itu adalah merupakan penjabaran dari kelompok masing-masing. Kita ambil kesimpulannya bahwa Islam datang ke Indonesia melalui kerajaan, perdagangan, dan pendidikan. Artinya Islam datang ke Indonesia dengan cara damai tanpa ada peperangan. Maka Islam yang terbaik itu adalah yang hadir tanpa peperangan dan membawa kedamaian. Nah, itu yang kita pelajari untuk hari ini. Silahkan kita renungi bersama-sama. Dan sebagai penutup, saya ingin berharap kepada kalian semua yang hari ini belajar bersama saya menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang adil dan bijaksana. Dan kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan melafalkan hamdalah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.